Terima kasih Smart Viewers, Anda masih menyaksikan Good Talk. Dan nah, jika kita masuk nih, tadi 2 segmen kita udah ngebahas soal dari perusahaannya gitu. Nah, kita sekarang masuk pembahasan ke ngomongin konsumennya nih. Apakah misalnya nih, kan udah merger nih dua perusahaan. Aku juga salah satu pengguna 2 perusahaan itu sih. Jadi emang lebih milih Gojek dan juga Tokopedia gitu. Nah, kira-kira apakah misalkan data diri, history transaksi, bahkan lokasi kita itu bisa diakses secara bebas oleh 2 perusahaan tersebut? Ya jawabannya udah pasti ya. Karena itu kan cara mereka untuk, nge-search kita kan ya begitu kita buka aplikasi terus kita udah langsung tahu kan, maksudnya alamat kita udah pasti tahu, terus kita biasa pesen makanan apa aja pasti tahu. Kan kayak Gojek kan suka, dalam berapa periode sekali dia kayak bikin gamification kan ya. Nah, ini dari Gojek nih kita sudah berjalan selama berapa kilometer gitu kan ya, terus, kamu sering pesan makanan ini gitu kan, itu kan sebenarnya data kita udah ada di-record semua. Sebetulnya kalau itu, memang awal-awal kemunculan startup-startup digital, tujuan mereka awalnya memang bukan nyari profit sih, tapi ya ngumpulin database kita. Jadi sekarang memang udah ya database kita tuh udah ke-record semua di mereka. Kalau, dengan mudah diakses sama mereka ya pastinya gitu. Oke. Jadi ya, gimana ya, mungkin ya tadi balik lagi mungkin pada saat itu mereka juga ngumpulin para pengguna ya kan, untuk mendapat review mungkin, untuk mendapat feedback lah dari perusahaan yang mereka bangun gitu. Nah, tapi menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 dibuat terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, kira-kira apakah peraturan pemerintah ini sanggup untuk melindungi data pengguna dari GoTo? Ya, jadi, memang kan, era digital ini tuh kayak mungkin buat pemerintah juga masih hal yang baru gitu kan dan berubah terus gitu kan. Mungkin bukan hanya di bisnis digital, tapi juga sosial media dan segala macam. Kita sering tahu banyak kasus, di ITE segala macam kan ya. Tapi, pastinya gini, sebenarnya kalau dari sisi hukum, saya kurang berkapasitas untuk menjawab gitu kan. Tapi kalau yang pasti saya tahu, setiap kita memberikan data kita, setiap kita buka aplikasi pertama kali pakai itu kan tanpa kita sadari, mungkin kita jarang baca sih, tapi itu ada term and condition kan ya. Terus Ya. langsung diklik, kalau nggak diklik nggak bisa lanjut. Jadi sebetulnya, ya kita udah menyetujui bahwa data kita itu diakses sama penyedia jasa gitu kan. Jadi sebenarnya mereka bukannya ilegal loh ngakses data kita, karena kita sudah menyetujui gitu, dan memang bisnisnya mereka bisa jalan kalau mereka punya data kita. Tapi kan yang jadi concern itu yang jadi privacy kita, apakah data kita oke deh kalau mereka pegang, tapi data kita nih bakal di-share nggak ya ke pihak lain, ke company lain, seperti itu Ya. kan. Ya, itu sih memang yang jadi tantangan buat pemerintah juga, gimana peraturan undang-undang terus diperbaharui, karena harus ngikutin terus dinamikanya, gitu. Nah, benar. Nah, kita agak sedikit balik lagi ke pertanyaan aku yang tadi awal dengan data kita sudah tersebar di 2 perusahaan itu yang tadinya mungkin untuk feedback dan lain-lain, tapi kan sisi negatifnya itu bisa aja berhubungan dengan keamanan. Nah, kira-kira kalau udah ngomongin privacy atau data diri itu kan sangat krusial, dan memang kita juga sudah ada di term and use-nya itu yang kadang-kadang kita suka abai. Tapi kalau udah terlanjur kadung seperti ini dan data kita sudah tersebar, seperti apa, Miss? Untuk tingkat keamanannya, privacy kita, nomor kita, alamat kita juga udah tersebar ya kan? Gimana tuh, Miss? Iya, even pun sekarang yang baru beberapa hari lalu isunya kan, ini out of context sedikit sih, tapi kan beberapa hari lalu lagi rame juga kan katanya data iktp kalau nggak salah ya, kena hack gitu. Terus, kesebar berapa juta penduduk gitu. Itu ya hal yang emang, ya kita mau apa, kita nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Dan ya mungkin kalau dari sisi kita sebagai pengguna, mungkin kalau menurut saya itu kontrolnya mungkin ada di pemerintah sih ya, bagaimana tadi undang-undangnya bisa ngikutin dinamikanya. Tapi walaupun nggak mudah, saya tahu itu kompleks banget gitu kan. Tapi kalau ngomongin dari sisi kita yang bisa kita kontrol nih, berarti mulai sekarang ya mungkin lebih hati-hatilah kalau misalnya mungkin selain Gojek dan Tokopedia, apapun kalau misalnya di digital, ya kita benar baca dulu nih term condition-nya apa gitu kan sebelum kita klik. Kemudian mungkin mengakses aplikasi atau situs yang emang ya kita tahu bahwa ini nggak ilegal lah, mungkin cara meminimalisirnya ke situ dulu sih gitu. Jadi kalau yang udah aneh-aneh, ya mungkin coba deh dilihat dulu informasinya bagaimana gitu.
Memang ya itu lagi ya mungkin berbanding lurus atau apa ya keseimbangannya gitu. Jadi Iya, ketika teknologi semakin maju, semakin kita dimudahkan, tapi ya berbanding lurus juga sama keamanannya gitu. Mungkin tadi juga betul. Miss juga bilang kalau misalnya setiap itu kan update terus ya, emang ini juga akhirnya jadi concern pemerintah untuk data diri yang sebetulnya Tokopedia juga sempet kena kasus Mhm. yang ya agak lumayan lama ya Oh tentang iya, betul, data ya. diri dan lain-lain Mhm. kayak gitu-gitu ataupun juga di perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi memang ini jadi evaluasi yang pasti jadi di Gotonya sendiri atau mungkin di seluruh perusahaan yang menggunakan data kita sebagai verifikasi seperti itu ya Miss ya. Betul, betul. Nah, untuk bersatunya dua raksasa besar ini apakah akan mempermudah UMKM untuk go digital? Kalau ini tadi sempat disinggung juga, kita singgung dikit bahwa ya pasti karena, tadi kan memang, apa namanya, value-nya Gojek dan Tokopedia mirip ya, tadi untuk angkat UMKM dan itu tadi yang si Gojek itu memang satu grup dengan Bank Jago gitu, dia juga punya GoTo Financial kalau nggak salah. Jadi memang pembiayaan gitu untuk UMKM. Jadi mungkin penyalurannya akan lebih, mudah gitu ya, lebih lancar gitu. Terus kemudian dari sisi logistik juga dibantu, emang Gojek dan Tokopedia memang ya motornya UMKM, kalau nggak ada UMKM mereka juga nggak jalan gitu kan. Jadi memang simbiosis mutualisme sih, harusnya UMKM ikut terangkat juga nih dengan lebih besarnya si Gojek dan Tokopedia ini. Bisa menjadi inspirasi ya kembali lagi nggak cuma di startup doang. Tadi Iya, kan juga kita mungkin bahasnya mungkin startup karena ya yang lagi banyak perusahaan-perusahaan yang sedang mulai merintis gitu. Nah, tapi untuk tahu apakah merger ini sudah profit, kira-kira tanda-tandanya apa dan kira-kira kapan nih kita bisa tahu kalau misalnya perusahaan merger ini kira-kira sudah mulai menunjukkan angka profit atau udah sesuai berjalannya lah gitu. ya kalau misalnya untuk tahu profitnya kapan gitu kan, mungkin kan isunya bentar lagi mereka nih akan go public kan ya, jual saham gitu ke publik. Nah pastinya kalau udah mereka udah go public, ya pasti laporan keuangan kan akan bisa kita lihat gitu ya, dipublish setiap tahunnya dan dari situ kelihatan. Pun juga pembeli-pembeli saham kan juga akan menganalisa kan tingkat profitabilitasnya seperti apa hingga ditentukan nilai sahamnya gitu kan. Jadi mungkin justru lebih terukur sih dengan mereka go public ini gitu. Oke, nah kira-kira apakah kolaborasi antara Gojek dan juga Tokopedia ini dapat meningkatkan market power dari segi perusahaan? Iya pastinya karena tadi, karena mereka punya resource makin besar bergabung tadi kan, apa namanya, jadi bisa lebih cepat gitu. Mereka kan punya, goal kalau nggak salah untuk ekspansi tadi ke pasar Asia ya, terutama Asia Tenggara dulu, gitu. Nah dengan mereka merger terus ya tadi pendanaan lebih gampang, logistik segala macam, resource-nya makin gede, bergabung dua-duanya sehingga mereka bisa lebih cepat ekspansi dan punya power yang lebih besar juga, mungkin bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara ASEAN gitu. Oke, itu kan dari segi perusahaan. Kalau misalnya dari Iya. segi konsumen, Nah, kalau dari sisi konsumen yang tadi, hubungannya dengan yang tadi kita masih lihat nih, arahnya ke monopoli atau enggak, atau mungkin ada kompetitornya enggak yang melakukan hal yang sama gitu kan. Kalau ya. kalau misalnya arahnya ke monopoli, ya daya tawar konsumen pastinya akan lebih, berkurang gitu. Tapi kalau ada yang bisa mengimbangi, nggak jadi monopoli, ya konsumen ya kayak sekarang aja, mereka akan tetap punya pilihan untuk bisa switching, mana yang paling, menawarkan layanan yang terbaik gitu. Oke, masih belum ketahuan, kita masih belum Mhm. tahu juga ya. Ya kalau misalnya balik lagi tadi kita bahas kalau misalnya sampai ada yang kira-kira sama-sama kerjasama berarti jadi rival beratnya gitu ya. Iya. Oke. Oke, apakah penyatuan dua startup tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Indonesia serta menghadirkan efisiensi dan efektivitas bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perniagaan? Ya, kalau perekonomian sebenarnya, selain dilihat dari, apa namanya, performa bisnisnya mereka berdua sebagai perusahaan, sebenarnya kan perekonomian Indonesia itu kan juga ditopang oleh UMKM ya, kalau Mm. kita tahu. Nah, sedangkan mereka ini memberdayakan UMKM. Mungkin nanti dengan merger akan lebih banyak UMKM atau UMKM akan lebih disupport gitu kan dengan, mereka merger ini. Sehingga pastinya juga ya efeknya domino sih, kalau UMKM-nya naik ya pasti perekonomian Indonesia juga ikut, naik gitu dan
ujungnya mungkin UMKM juga bisa mungkin ekspansi dibantu ke pasar internasional karena dia akan beroperasi di negara ASEAN lain kan, gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari valuasi yang sekarang pun, jadi nilai transaksi bruto atau, kalau kita gabungin nih nilai transaksinya Gojek sama Tokopedia, itu katanya sekarang itu, mencapai 2% dari, produk domestik bruto nasional, gitu. Jadi dan ini angka yang cukup besar gitu. Jadi per tahun 2020 aja nilai transaksi mereka berdua nih kalau digabungin, itu mencapai $22 miliar. Itu tadi nilai valuasinya kan makanya. Nah, sedangkan ekonomi digital Indonesia aja tahun lalu itu $44 miliar. Jadi mereka itu setengahnya gitu. Artinya kalau mereka sekarang tambah gede, mereka lebih cepat ekspansi. Artinya ya pasti doubling juga ke nilai gross-nya nasional juga gitu. Jadi otomatis sih pasti domino ke efek perekonomian Indonesia juga. Oke. Nah, ini kan memang sekarang baru masih baru pengumuman lah gitu ibaratnya. Belum kelihatan nih. Tapi kalau kira-kira misalnya kita bisa duga-duga gitu, prediksi dalam waktu dekat Goto ini akan seperti apa, Miss? Ya, kalau kita lihat jangka pendek mungkin ya tadi sih pasti akan dapat kontroversi pasti satu ya kan tadi karena isu monopolinya tuh cukup kencang sih kalau saya lihat juga ya. Tapi di sisi lain tadi kalau dari sisi konsumen pengguna yang awam gitu mungkin senang gitu kan karena dan mungkin akan pakai lebih sering gitu mungkin gitu kan karena layanannya udah integrated banget gitu ya. Gitu sih. Oke, ini berarti bersatunya Gojek dan Tokopedia ini berarti bisa menjadi angin segar di ekonomi Indonesia ya, Miss ya? Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Karena ini juga selain itu lebih daripada itu mungkin ini juga bakal jadi kayak inspirasi bagi anak-anak muda. Sekarang kan anak-anak muda pada cepet banget ya bikin startup segala macam, ikut bangun perekonomian bangsa. Mungkin bisa jadi satu inspirasi juga buat ya anak-anak muda yang lain gitu untuk bisa mengikuti jejaknya GoTo gitu. Oke. Apalagi kan juga masalah perekonomian sekarang itu menjadi ekonomi itu kan setelah pandemi ini kan lumayan agak digaungkan ya gitu, pergerakan ekonomi dan lain-lain gitu. Nah, tapi untuk mergernya ini kira-kira setelah merger apakah ada atau butuh nih inovasi-inovasi baru? Inovasi baru dari Gojek dan Tokopedia pastinya karena tadi dengan adanya kondisi yang berubah gitu kan, pun nggak ada pandemi pun juga berubah terus sih gitu kan. Kita bisa lihat sih kayak dari Gojek aja dia kan menambah inovasi produknya kan terkenal memang bagus banget ya karena dia regularly pasti nambah tuh produknya gitu kan. Even nggak semuanya berhasil, ada yang di take out gitu kan, ya trial and error. Tapi inovasinya jalan terus. Tahu saya memang Gojek inovatif company banget gitu ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya kalau dalam membangun perekonomian Indonesia ya diperlukan juga inovasi dari ya tadi pelaku-pelaku usaha startup mungkin terutama anak-anak muda Indonesia yang lain gitu loh. Karena even pun kita udah lihat GoTo ekosistemnya udah lengkap, tapi pasti ada celah yang belum di-serve dan itu bisa jadi peluang sih. Oke, kita agak kurang sabar jadinya ya, kira-kira akan seperti apa nih GoTo ini karena memang dari modal dari dua perusahaan itu sendiri pun juga pasti memiliki sistem dan juga perencanaan lah pasti. Aku yakin sekarang mungkin mereka lagi godok nih apa yang mau mereka announce untuk pertama kali atau kira-kira berjalannya seperti apa gitu. Juga mungkin masyarakat juga mungkin banyak yang nggak sabar kali ini kira-kira akan seperti apa gitu. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat lebih baik menunggu dan kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah memang dampaknya akan positif atau nanti akan ada side effect yang mungkin menjadi pembahasan lagi, kita lihat nanti ya Miss ya. Oke Miss, thank you atas waktunya, thank you atas informasi-informasi seputar merger dua perusahaan besar ini. Dan balik lagi kita cuma pengen tahu, kita cuma pengen lihat aja nantinya seperti apa, kita lihat juga flow-nya mereka ini seperti apa. Miss, thank you sekali lagi. Sama-sama, dan thank you juga. Dan Smart Viewers, setelah tadi perbincangan saya bersama Miss Aneta Gunawan dan akhirnya atas saya Viana Anita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.